Coba membacanya. Faradtum. Itu nggak Ayo, Ustaz? betul. Farad. Faradtum. Nah, farad. Farad. Mana Ustaz? Jadi ada Coba sih. ya. Hmm, Faradtum. ayo. Nah, seperti itu. Jadi dibacanya bukan farodatum atau Tetap farodtum. istitolah dulu ya untuk dotnya ya. Iya, betul. Masih ada Nah, sifat istilah di sana. Farodtum. Seperti itu. faradtum. Nah, Ayo, seperti itu. kadang-kadang suka ada Kemudian, yang mengkol-kolahkan Ustaz. iya Faradtum. betul. Heeh. Itu juga salah gitu kan. Karena Iya dot bukan betul. huruf qalqalah gitu. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang kelima, yang keempat, boleh di saja, boleh di scroll. Nah, poin yang kelima, ya besutu gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu kenapa dia ditulis dengan sin kecil di atas atau di bawah, gitu kan? Karena aslinya itu adalah fiilnya itu basato sama saytoro. Basato, basato sama saytoro, gitu kan? Tapi pada zaman kenabian gitu kan, kabilah Arab itu ada yang bacanya dengan basoto, yang tadinya sin berubah jadi to, jadi sod itu kan. Kenapa? Karena terpengaruh dengan to setelahnya itu, gitu kan? Basato. Jadi yang tadinya tipis ke bawah tebal karena bertemu dengan huruf huruf yang tebal setelahnya gitu kan. Yaitu huruf to. Kemudian juga eh, sayutoro dibacanya soyutoro karena bertemu dengan huruf to yang setelahnya itu kan terpengaruh. Kayak misalnya kita gitu kan. Kadang juga kita membaca apa namanya? Kita membacanya itu yang tadinya tipis jadi tebal gitu kan. Karena bertemu dengan huruf huruf apa? Huruf isti'alah gitu kan. Contohnya misalnya kholako, kita bacanya kholoko, semuanya dibacanya itu tebal semuanya, gitu kan. Tapi itu semua salah itu kan. Yang tipis harus dibaca tipis, yang tebal harus dibaca tebal. Karena berkata Imam Sulaiman Murad dalam Salsabilnya, iyyaka an tufakhimal mustafila in kana al-isti'la bihi muttasila, gitu kan. Hati-hati jangan sampai kalian itu atau kita ini menebalkan huruf-huruf yang tipis ketika bertemu dengan huruf-huruf yang tebal, gitu kan. Karena lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizan, gitu kan. Bahwasanya setiap huruf itu udah ada porsinya masing-masing. Udah ada kadar yang ditentukan oleh para ulama gitu kan. Ini tipis, ini tebal, ini panjang, ini pendek. Jangan sampai kita fala taku taghiyan fihi, jangan sampai kita berlebihan, wala taku mukhsiral mizan. Jangan sampai juga kita mengurangi gitu kan. Seperti itu. Jadi tapi karena ini hikmahnya gitu kan, karena ini yang mengucapkan itu kabilah Arab pada masa Nabi Muhammad SAW gitu kan, akhirnya ditulislah dalam mushaf itu atau dalam dalam mushafnya itu sod gitu kan, di bawah atau di atasnya itu ada sin kecil gitu kan. Jadi yang membaca dengan sin maka dia melihat aslinya, dan yang membaca dengan sod maka dia melihat ke huruf setelahnya gitu kan, atau ke setelah ini setelah terpengaruhnya itu kan gitu. Nah, dalam jalur Syatibi ya, cara mudahnya itu adalah dengan cara kita lihat di mana sin kecilnya ini, ya kan? Karena kita berbicara tentang soal atau dari jalur Syatibiyah gitu kan. Adapun nanti dari jalur Toibah gitu kan, nanti ada yang harusnya dibaca dalam dalam apa namanya dalam jalur Syatibiyah dibaca sod, dalam Toibah dibaca sin misalnya, atau kebalikannya gitu kan, seperti itu. Jadi dalam jalur Syatibiyah cara mudahnya itu kita lihat sin kecilnya di mana. Kalau misalnya sin kecilnya di atas, maka dia dibaca dengan sin. Seperti ini, ia besutu dibaca dengan sin, lebih lebih utama gitu kan. Terus kalau misalnya sin kecilnya di bawah, maka dia boleh dibaca pakai sin, boleh dibaca pakai sod gitu kan. Contohnya musaytirun sama musaytirun gitu kan. Musaytirun atau musaytirun gitu kan. Karena sin kecilnya di bawah gitu kan. Tapi kalau misalnya di atas dan di bawahnya nggak ada sin kecil, ya maka dibacanya dengan sod aja gitu kan. Hanya dibaca dengan sod gitu. Jadi gampang itu. Kalau kita pengen tahu ini baca sin apa sod atau boleh dua-duanya, kita lihat huruf sin kecilnya di mana.
Kalau di atas baca pakai sin, kalau di bawah boleh dibaca dua wajah. Boleh dibaca shot, boleh dibaca sin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ya yang berada di ujung kata gitu kan. Maka di situ ada dua bentuk gitu kan. Dikatakan bahwasanya ya itu ya yang berada di ujung itu ada dua bentuk. Yang pertama setelahnya sukun, yang kedua setelahnya harokat. Contohnya setelahnya sukun itu apa? Kayak misalnya tuhyil mauta, gitu kan? Aslinya itu tuhyi al mauta gitu kan. Tapi karena di situ ada sukun ketemu sukun, sehingga takhallus min iltiqai sakinain dengan cara dihadzaf, dihapus. Sukun pertama yaitu pada iya sukunnya itu apa namanya? Pada sukunnya itu dihapus, sukun pertamanya itu. Gitu kan? Jadi dibacanya tuhyil mauta bukan tuhyil mauta, gitu kan? Seperti itu. Jadi dibacanya tuhyil mauta karena sukun ketemu sukun. Sehingga kaidahnya adalah harus dihapus kalau misalnya sukun pertama itu sebagai huruf mat. Tuhyi gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian setelahnya itu harokat atau huruf-huruf berharokat. Contohnya yuhyi wa yumit gitu kan. Qala ana uhyi wa umit. Uhyi wa umit. Yuhyi wa yuhyi gitu kan. Yuhyi wa gitu kan. Wa-nya itu bukan huruf mat gitu kan. Bukan huruf sukun tapi huruf berharokat. Maka gimana coba bacanya gitu kan, atau gimana cara berhentinya gitu kan. Tapi di sini perlu kita perhatikan, di sini bukan wakaf ikhtiari. Maksudnya bukan wakaf yang menjadi wakaf pilihan kita gitu kan, sama seperti tam, hasan, qabil dan sebagainya. Tapi ini adalah wakaf ikhtibari, yaitu ketika misalnya kita ditanya oleh guru kita, coba berhenti pada kata tuhyi pada kata tuhil mauta gitu misalnya. Atau misalnya coba berhenti pada kata yuhyi pada kata yuhyi wa yumit gitu kan. Bagaimana kita wakafnya gitu kan. Seperti itu. Jadi di sini kalau dalam kitabnya Dr. Taufik Domroh, beliau mengatakan kalau misalnya setelahnya itu huruf sukun gitu kan, maka berhentinya dengan satu ya aja. Tuhi, 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 tuhi. Gitu kan. Tapi kalau misalnya setelahnya huruf berharokat, maka dibacanya dengan dua ya. Yuhyi, gitu kan. Yuhyi, ana uhyi, gitu kan. Tapi sekali lagi ini bukan wakaf ikhtiari. Bukan wakaf karena keinginan kita gitu kan. Karena ikhtiar kita bukan. Tapi wakaf ikhtibari. Gitu. Sehingga hanya kita baca kalau misalnya guru kita menyuruh kita untuk berhenti di sana gitu kan. Sebagai bentuk ujian atau tes dan sebagainya itu. Nah, tapi Ana ingin merincikan lagi gitu kan, bahwasanya pada masalah ini para ulama membaginya ke tiga madhab atau tiga pendapat gitu kan. Yang pendapat pertama mengatakan bahwasanya semuanya berhenti dengan ya, dengan satu ya. Mau itu setelahnya harokat, mau itu setelahnya sukun, semuanya berhenti pakai ya satu ya doang gitu kan. Contohnya tuhi gitu kan. Kita berhenti pada tuhil mauta berhentinya tuhi gitu kan. Kemudian kalau kita berhenti pada yuhi wa yumit, kita bacanya yuhi gitu kan. Yuhi. Jadi hanya berhenti dengan satu ya gitu. Hanya berhenti dengan satu ya. Itu pendapat pertama. Pendapat pertama berdalil atau berhujjah karena ya keduanya itu dia emang nggak ada pada rasamnya gitu kan. Pada rasam aslinya itu ada pada rasam mushaf aslinya itu, rasam musmani aslinya itu nggak ada gitu kan, seperti itu. Adapun dia itu kalau kita lihat ada iya atau ada huruf setelahnya itu yang menambah itu adalah ulama dhabtul mushaf gitu kan. Jadi kita kenal ada namanya rasmul mushaf, dhabtul mushaf. Rasam itu ada tulisannya gitu kan. Tulisan bentuknya gitu kan, tulisannya. Tapi kalau misalnya dhabtul mushaf itu kayak misalnya harokat, atau kemudian tanwin, kemudian dhammah, fathah dan sebagainya itu adalah dhabtul mushaf gitu kan, kayak tanda-tanda saktah gitu kan, tanda-tanda imalah, tanda-tanda tashil itu semuanya
yang meletakkan itu adalah ulama Dhabtul Mushaf gitu kan. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya berhentinya itu dengan satu ya. Mau setelahnya harokat, mau setelahnya sukun itu dengan satu ya. Pendapat kedua mengatakan kalau misalnya tadi pendapat kedua ini yang digunakan oleh Syekh Dr. Taufik Domroh ini itu kan dalam kitabnya. Beliau mengatakan kalau misalnya setelahnya sukun maka berhentinya dengan ya satu ya. Tuhi gitu kan. Tuhi itu kan. Tapi kalau misalnya setelahnya harokat maka berhentinya dengan dua ya gitu kan. Yuhi, yuhi gitu. Dan pendapat yang terakhir, pendapat ketiga, yang paling asah, yang paling benar, adalah semuanya berhenti dengan dua ya. Mau itu setelahnya harokat, mau itu setelahnya sukun, itu berhenti dengan ya. Kenapa? Karena dalam kaidah penulisan orang-orang Arab terdahulu, gitu kan, mereka nggak pernah menuliskan apabila ada dua huruf yang sama. Dua huruf, misalnya ya ada dua ya sama, kemudian wau ya wau sama gitu kan, atau alif sama, mereka hanya mencukupkan dengan satu ya atau satu wau atau satu alif seperti itu. Contohnya pada kata yalwun, yalwun gitu kan. Kita temukan bahwasanya ada wau kecil setelah wau-nya itu kan, setelah wa domanya itu kan ada wau kecil. Nah, itu kenapa? Karena memang kaidah penulisan orang Arab terdahulu, mereka tidak menggabungkan atau mereka tidak menuliskan kalau misalnya ada dua huruf yang sama. Tapi mereka mencukupkan dengan satu huruf saja. Gitu kan. Adapun pada kata yalwun, waw kecilnya itu yang meletakkan adalah ulama Dhabtul Mushaf itu. Karena supaya orang-orang nggak salah baca gitu kan. Mungkin orang-orang awam bacanya yalwun, yalwun atau yalun gitu kan. Tapi yang benar yalwun gitu. Jadi pendapat yang paling rajih, yang paling sahih adalah berhenti dengan dua ya, baik itu setelahnya harokat, kemudian setelahnya sukun, gitu kan. Sehingga menurut Dr. Aiman itu beliau mengatakan adanya seperti ini tuh karena adanya tagrib gitu kan. Tagrib itu apa ya? Aneh gitu kan, membuat bingung gitu kan. Sehingga para siswa ini atau para murid ini bingung gitu kan. Karena ada guru yang bilang berhentinya dengan satu ya, berhentinya dengan dua ya, enggak gitu kan. Tapi Al-Quran itu walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir gitu kan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an gitu kan. Kemudian juga seyogianya seharusnya juga ketika kita mengajarkan tajwid itu jangan sampai menggunakan kata-kata atau menggunakan kaidah-kaidah yang aneh gitu kan, yang asing gitu kan. Tapi ikutilah gitu kan yang ada gitu kan. Seperti itu. Contohnya misalnya berhenti pada kata nuzur gitu kan. Nuzur. Ada yang mengatakan berhenti dengan nuzuri, berhenti dengan tafkhim, ada yang berhenti dengan tarkik gitu kan. Nuzur sama nuzur. Karena yang mengatakan dengan tarkik itu aslinya nuzuri, yasri gitu kan. Padahal kata Dr. Aiman, ya udah yang adanya seperti itu ya ikuti gitu kan. Yasri atau yasr gitu kan. Itu ro sebelumnya fathah, maka berhentinya dengan tebal gitu kan. Yasr gitu kan. Bukan yasr gitu kan. Karena kita melihat apa yang ada di depan kita gitu kan. Bukan kita melihat yang lain gitu kan. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Paham ya? Insyaallah. Jadi tadi kembali lagi bahwasanya yang paling sahih berhenti dengan dua ya. Gitu kan? Yuhi atau tuhi, semuanya berhenti dengan dua ya. Kemudian pada poin ketujuh itu alif lam mim Allah, itu kan dalam awalan surat Ali Imran, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka kalau misalnya kita wakaf, poin ke-6 belum? Oh iya, astagfirullah. Iya, poin ke-6. Afan. Poin ke-6, alladzi tumina amanatah gitu kan. Alladzi tumin. Kalau misalnya kita mulai dari kata alladzi, maka dibacanya dengan hamzah atau pada kata utuminya ini dibaca dengan hamzah sukun. Alladzi tumin. Tapi permasalahannya
bagaimana kalau misalnya kita mulai dari kata u'tumin ini? Apakah u'tumin? Apakah u'tumin? Apakah itumin? Dan sebagainya itu. Yang pertama, kalau misalnya kita berhenti pada atau mulai dari kata u'tumin. Kaidahnya adalah orang Arab itu nggak biasa kalau misalnya ada dua hamzah bertemu dan hamzah yang kedua itu sukun. Gitu. Sehingga kaidahnya itu adalah dengan cara diganti hamzah yang kedua itu dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Karena di sini harokat sebelumnya adalah dhammah, maka diganti dengan wawu. Maka dibacanya utumin. Sama seperti mad badal. Mad badal itu kan kenapa dinamakan badal? Karena dia itu ada proses pengibdalan di sana gitu kan. Ada proses penggantian gitu kan. Contohnya Adam, aslinya Adam. Itu kan. Hamzah keduanya sukun, Adam. Tapi karena orang Arab nggak baca seperti itu, akhirnya hamzah keduanya diganti dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Jadi Adam atau amanu aslinya amanu gitu kan. Imanan aslinya imana gitu. Sehingga kita kalau mulai dari sini dibacanya utumin. Kemudian kenapa dia dibaca utumin bukan itumin bukan atamin? Karena kita melihat ke huruf ketiganya. Wabda bihamzil wasli min fi'lin bidham in kana thalithun minal fi'li dham. Kaidah kalau kita supaya tahu gitu kan harokat awal hamzah wasal ketika bertemu atau ketika masuk ke fi'il itu adalah lihat huruf ketiganya. Kecuali kalau misalnya huruf ketiganya ini adalah dhammah aridhah gitu kan. Kita mengatakan misalnya imshu gitu kan. Imshu. Kenapa nggak bilang umshu? Karena shinnya itu berharokat dhammah gitu kan. Tapi di sini adalah atau di sini itu dhammahnya itu bukan dhammah asli ya, tapi dhammah aridhah. Aslinya ada imshiyu, iqdiyu, ibniyu gitu kan. Itiyu gitu kan. Gitu. Sehingga kaidahnya adalah kita melihat huruf ketiga. Kalau misalnya dhammah asli ya, maka dimulai dengan dhammah juga. Utumin, bukan itumin atau atumin gitu kan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya poin ketujuh alif lam mim Allah kan. Di sini kalau misal kita wakaf pada alif lam mim kemudian lanjut Allah nggak ada masalah gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya kita mau wasal? Gitu kan. Gimana kalau misalnya kita wasal antara alif lam mim dengan Allah gitu kan. Di sini kita lihat kaidahnya. Pertama, alif lam mim Allah. Mim itu akhirnya mim sukun. Gitu kan. Bertemu dengan lafaz Allah. Alif pada lafaz Allah itu sukun juga. Mim juga sukun. Sehingga dua sukun bertemu. Iltiqa'us sakinain. Yaitu sukun pertama pada mim dan sukun kedua pada lafaz Allah. Pada lamnya itu. Gitu kan. Lam sukunnya. Nah, caranya adalah kaidahnya adalah memberi harokat kasroh. Itu kan harusnya gitu ya. Memberi harokat kasroh pada sukun pertama. Yaitu pada mim. Tapi apakah di sini diganti dengan kasroh? Enggak. Tapi diganti dengan diberi harokat fathah. Kenapa? Supaya menjaga lafaz Allah tetap tebal. Kalau misalnya kita baca alif lam mim millah gitu kan. Tapi kalau misalnya mimnya itu berharokat fathah, maka lafaz Allahnya jadi tebal gitu kan. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka Abdullahi gitu kan. Kalau misalnya sebelumnya dhammah atau fathah, lafaz Allah menjadi tebal. Abdullah, qala Allah gitu kan. Tapi kalau misalnya sebelumnya kasrah, maka lafaz Allahnya itu jadi tipis. Afillah, qulillah gitu kan. Maka supaya menjaga lafaz Allahnya itu tetap tebal, maka dia ditakhalus min iltiqa'is sakinain dengan cara diberi harokat fathah. Alif lam mim Allah. Nah, tapi di sini pertanyaannya apakah dibacanya mim Allah atau mim Allah gitu kan? Nah, di sini para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama dengan qasr gitu kan. Dengan qasr. Kenapa? Karena
yang tadi mimnya kan tadinya kan sukun ya. Tapi karena takhallusan min iltiqa'i sakinain sehingga dia mimnya jadi berharokat. Sehingga kalau mimnya udah berharokat, penyebab mad lazim itu udah hilang, gitu kan? Sehingga dibaca seperti mad tabi'i. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu kan? Jadi dibaca 2 harokat karena melihat penyebab matnya itu udah hilang. Kemudian dibaca juga 6 harokat karena walaupun mimnya udah berharokat fathah, tapi mereka masih menganggap sukunnya itu masih ada gitu kan. Mimnya itu masih sukun, mim, sehingga dibacanya juga dengan 6 harokat juga. Alif lam mim Allah itu. Jadi yang pertama dengan qasar karena melihat penyebab mad lazimnya udah hilang. Yang kedua dibaca 6 harokat karena mereka menganggap walaupun mimnya udah berharokat fathah, udah jadi mima gitu kan. Tapi mereka menganggap sukunnya itu masih ada. Penyebab mad lazimnya itu masih ada. Seperti kan? Gitu. Tapi di sini dalam kitabnya beliau mengatakan al-isba'u wa huwa wajhul muqaddam. Dan yang paling wajah atau cara baca yang paling muqaddam, yang paling dipilih, yang paling utama adalah dengan isba'. Alif lam mim Allah gitu. Walaupun kita juga boleh membaca alif lam mim Allah gitu. Kemudian poin ke-8 layyam bi alsinatihim. Maka perhatikan di situ ada hukum iqlab. Layyam bi alsinatihim. Kemudian di sini ada masalah bagaimana cara mengucapkan iqlab atau ikhfa syafawi. Itu kan ya. Ada ulama yang mengatakan dengan furjah. Ada yang ulama mengatakan dengan itbaq. Ada yang mengatakan dengan mulamasah, gitu kan. Apa itu masing-masing istilah itu? Ada yang mengatakan bahwasanya dengan furjah. Furjah itu memberikan sedikit lubang gitu kan supaya sehingga suara itu apa atau udara itu bisa masuk. Atau para ulama sekarang kontemporer ini menentukannya itu dengan cara menempelkan kertas gitu kan. Kertas di bibir. Sehingga batasnya itu segitu gitu kan. Batas furjah segitu. Ada yang mengatakan juga dengan itbaq, nempel. Kayak kita bilang nempel. Tapi bukan nempelnya itu bukan terlalu nempel. Jadi bunyinya bukan. Jadi nempelnya itu biduni kaz. Enggak ada apa namanya berlebihan gitu kan. Dalam menempelkannya itu enggak berlebihan. Tapi biasa aja kayak kita bilang bukan itu bukan layam tapi layam gitu kan. Atau dengan furjah tadi gitu kan. Walaupun di sini apa ya terjadi banyak pertentangan kemudian perdebatan mana yang paling rajih dan sebagainya, kita sebagai orang yang awam gitu kan, kita semua sebagai orang yang awam, maka cara atau sikap yang paling terbaik adalah dengan cara ikuti apa yang kita talakikan dengan guru-guru kita gitu kan. Guru kita mengajarkan itbaq, ya udah kita baca dengan itbaq. Guru kita mengajarkan dengan furjah, maka kita membaca dengan furjah. Karena apa? Karena qiraatul Quran sunnah muttaba'ah gitu kan. Bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah sunnah yang diikuti gitu kan. Maksudnya kita mengikuti bacaan guru kita. Kemudian guru kita mengikuti dari bacaan gurunya guru kita gitu. Jadi sikap yang paling yang paling baik adalah baca sesuai dengan apa yang kita talakikan dengan guru kita. Gitu kan. Di sini ana sendiri dapat dari 2 jalur gitu kan. Maksudnya ada guru ana Syekh Hasan Usman beliau mengatakan dengan furjah. Tapi guru ana kebanyakan yang lain mengatakan dengan itbaq. Nempel tapi enggak berlebihan. Gitu. Sehingga terserah antum mau dengan furjah atau itbaq. Semua tergantung dengan hasil talaki antum semua kepada guru gitu kan. Seperti itu. Karena kita belum bisa berdalil bahwasanya furjah itu kuat, atau juga kita juga nggak bisa berdalil bahwasanya itbaq itu kuat, nggak bisa gitu kan. Karena kita masih tahap belajar, cara yang paling mudah dan cara yang paling bijak adalah tadi kita mengikuti apa yang kita talakikan dengan guru kita, seperti itu.
Kemudian pada kata wala udillannahum wala umanniyannahum wala Afwan, Ustaz. amurannahum. Boleh tanya, Ustaz? Gimana? Boleh tanya, Ustaz? Wah, mungkin kalau Yang pertanyaan nanti oke. di akhir insyaallah ya. Iya, Afwan, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Poin 9, wala udillannahum wala umanniyannahum. Di sana perhatikan gunahnya itu 2 harokat itu kan. Di sini permasalahan gunah gitu kan ya. Banyak kitab-kitab tajwid mengatakan bahwasanya miqdarul gunah itu atau kadar gunah itu 2 harokat atau lebih gitu kan. Tapi itu bukan menjadi kadar yang paling dobit atau kadar yang paling kuat gitu kan. Karena kadar gunah yang paling kuat adalah dengan cara talaki, musyafahah. Adapun kita mengatakan 2 harokat, 2,5 harokat, itu adalah litakrib, untuk kira-kira aja. Kenapa? Karena untuk memudahkan orang-orang yang masih belajar gitu kan. Kalau misalnya kita bilang yang misalnya miqdar guna itu sesuai dengan hasil talaki, nanti orang-orang yang awam bingung gitu kan. Tapi kalau misalnya miqdar guna itu 2 harokat loh gitu kan. Jadi mereka tahu mereka harus menahannya 2 harokat gitu kan, 2 ketukan gitu kan. Atau ya 2 ketukan gitu kan. Kemudian di sini permasalahannya adalah guna itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Murad dalam Salsabilnya, in syuddidat nunun wa mimun gunna waslan waqfan ka'atammahunna wa sammi kulla harfa gunnatin musyaddada wahzar lima qablahuma antam duda. Beliau mengatakan in syuddidat nunun wa mimun gunna, apabila nun atau mim bertasydid maka gunnahkanlah. Sehingga dalam bait selanjutnya juga wa gunnatun sautun ladzizun ruqiba fin nuni wal mimi ala maratiba musyaddadan. Jadi derajat gunnah atau maratibul gunnah atau tingkatan gunnah yang paling tinggi, yang paling akmal adalah ketika dia nun atau mim berharokat atau bertasydid. Ketika nun atau mim bertasydid itu kan. Contohnya innallah itu kan, atau summa itu kan. Seperti itu. Kemudian permasalahan selanjutnya waslan waqfan kata mahunna, bahwasanya guna itu baik ketika waqaf atau ketika wasal maka dia tetap ada gunahnya 2 harokat. Contohnya ketika kita baca fala yubattikun, kemudian kita berhenti di situ, maka gunahnya tetap ada. Bukan kita baca fala yubattikun, tapi kita bacanya fala yubattikun. Kemudian kalau misalnya kita wasal juga pasti ada juga gitu kan. Fala yubattikunna adzanal an'am gitu kan. Maka seperti itu dibacanya. Kemudian wahdar permasalahan selanjutnya wahdar lima qablahuma antam duda. Banyak sekali orang-orang yang membaca gunnah gitu kan, atau nun atau mim bertasydid itu seakan-akan ada huruf baru sebelum huruf gunnahnya itu. Contohnya gimana? Contohnya kita baca innallah in sum seakan-akan sebelum gunnahnya itu ada waw atau ya gitu kan. In tapi yang benar innallah summa gitu. Jadi yang pertama guna itu akan selalu ada ketika waqaf dan ketika wasal. Kemudian juga ketika kita membaca gunnah jangan sampai seakan-akan ada huruf baru yang kita baca gitu kan. In sum seperti itu. Kemudian poin selanjutnya kanatas natain. Nah, di sini ada namanya nabar gitu. Nabar itu adalah menguatkan bacaan sehingga dia lebih kuat daripada huruf di sampingnya gitu kan. Sehingga di sini kalau misalnya kita baca kanatas natain, nanti orang-orang tuh nggak tahu gitu kan, apakah ini untuk 2 orang atau enggak gitu kan. Tapi sebenarnya Dr. Aiman juga mengatakan kita menabarkan gitu kan alif tasniyah itu kan, alif yang 2 untuk 2 orang itu. Kalau misalnya setelahnya itu orang itu nggak tahu apakah dia 2 atau 1 gitu kan. Contohnya misalnya kita bilang qala Allahumma, qala kan aslinya kan qala Allahumma gitu kan. Tapi karena takhallus min iltiqai sakinain maka dihapus sukun pertamanya yaitu qala, alif pada la-nya itu qala. Yang tadinya qala itu kan untuk 2 orang ya. Qala berkata 2 orang, Allahumma gitu kan.
Tapi kalau misalnya kita baca qala Allahumma, seakan-akan yang berkata itu satu orang, gitu kan? Kenapa? Karena kalimat selanjutnya atau kata selanjutnya itu membuat orang bingung. Tapi kalau misalnya selanjutnya udah jelas, kayak ini, kiltal kanatas natain. Isnatain kan udah jelas dua gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita nggak menabarkan juga nggak apa-apa. Kalau kata Dr. Eman seperti itu. Tapi kalau misalnya kita membaca nabar juga nggak apa-apa gitu kan. Kanatas natain. Bukan kanatas natain. Walaupun maknanya udah jelas kalau ini untuk dua orang. Karena kata selanjutnya menunjukkan kata dua orang juga gitu kan. Isnatain gitu kan, dua orang. Seperti itu. Jadi bacanya kanatas natain gitu kan. Seperti itu. Kemudian ini mru'un halaka. Gitu kan? Kita perhatikan di situ ini mru'un. Ini imru'un. Aslinya itu adalah in sama imru'un. In sama imru'un. Sehingga nun sukun ketemu sama hamzah wasal bertemu iltiqau sakinain gitu kan, bertemu dua sukun. Sehingga caranya harus ditakhallus min iltiqau sakinain dengan cara diberi harokat kasroh pada sukun pertama, yaitu pada nunnya. Ini yang tadinya in mru'un jadi ini mru'un. Dan hamzatul wasal pada imru'un gitu kan. Ketika kita baca dari kata ini maka hilang. Jadi baca langsung ini mru'un, bukan ini imru'un. Ini imru'un bukan. Tapi ini mru'un, ini langsung ke mim. Karena hamzatul wasal kaidahnya adalah dia akan hilang ketika berada di tengah kata, gitu kan? Atau ketika diwasal dengan huruf sebelumnya. Gitu kan? Contohnya misalnya iqra itu kan hamzah wasal kan ya. Tapi kalau misalnya kita tambah sebelumnya tambah fa misalnya, maka dibacanya faqra bukan faiqra, gitu kan? Seperti itu. Maka di sini juga dibacanya ini mru'un bukan ini imru'un. Kemudian imru'un, bagaimana kita bacanya? Imru'un apa umru'un apa amru'un, gitu kan? Dalam matan Jazariyah gitu kan, dikatakan wabda bihamzil wasli min fi'lin bidham in kana thalithun min al-fi'li yudham waqsirhu hal al-kasri wal fathi wa fi lasma'i ghairal lami kasruha wa fi ibnin ma'a banatin imri'in wasnaini wa imra'atin wasmin ma'asnataini. Jadi ada 7 kata dalam bahasa Arab, dia itu disebut sebagai kata simai. Simai itu apa? Maksudnya dari sononya udah kita dengar dari orang Arab seperti itu. Kita dengar orang Arab ngomong ism gitu kan, ism atau imru'un atau imro'ah gitu kan. Bukan amro'ah atau umro'ah gitu kan. Seperti itu. Sehingga di sini juga kata imru'un kita bacanya kalau misalnya mulai dari situ bacanya dengan kasroh, imru'un, bukan umru'un, bukan amru'un, tapi imru'un. Karena imru'un itu salah satu dari asmaul simai gitu kan. Nama-nama yang orang Arab itu emang seperti itu mengucapkannya gitu kan. Jadi kita dengar dari orang Arab seperti itu, maka kita baca seperti itu. Gitu. Kemudian di sini ada dijelaskan kaidah iltiqau sakinain. Kita kembali lagi. Bahwasanya iltiqau sakinain adalah bertemunya dua sukun. Kalau kita mengatakan dua sukun gitu kan, bertemu dua sukun. Contohnya misalnya nun itu kan waw sukun, nun sukun itu kan, nun. Kalau misalnya iltiqau sakinain terjadi di satu kata, maka nggak apa-apa. Orang Arab mengucapkan seperti itu. Itu kan nun, ain, itu kan ya sukun, nun sukun. Itu karena di satu kata gitu kan. Sukun pertama dan sukun keduanya itu di satu kata. Tapi kalau misalnya terjadi iltiqau sakinain di dua kata gitu kan. Jadi sukun pertama di akhir kata pertama dan sukun keduanya di awal kata kedua gitu kan. Maka di situ orang Arab nggak mengucapkan seperti itu. Sehingga mereka melakukan yang namanya takhallus min iltiqa'is sakinain atau meringkas supaya dia itu nggak menjadi dua sukun lagi. Karena orang Arab nggak mengucapkan seperti itu, gitu kan? Sehingga kalau misalnya ada kata-kata atau ada ayat yang terjadi kaidah iltiqa'is sakinain, maka harus takhallus min iltiqa'is sakinain itu kan. Nah, cara takhallus min iltiqa'is sakinainnya itu banyak, ada beberapa cara gitu kan.
Dan cara yang paling utama atau cara pertama itu adalah mengubah harokat sukunnya itu ke harokat kasroh. Contohnya tadi ini mruun, itu kan ini aslinya imruun, gitu kan. Tapi kita bacanya ini mruun, gitu kan. Tapi di sini dokter beliau hafizahullah mengatakan ada beberapa kaidah-kaidah gitu kan dari takhallus min iltiqa'i sakinain. Yang pertama, kalau misalnya sukunnya itu huruf mat. Contohnya dari kata qala sama Allahumma gitu kan. Qala itu kan sukunnya kan alifnya. Alif pada lanya itu kan sukun kan. Qala dan dia menjadi huruf mat. Alif kan huruf mat gitu kan. Bertemu dengan sukun pada lam. Lam bertasydid gitu kan. Sehingga dia takhallus min iltiqa'i sakinannya dengan cara dihapus tapi secara ucapan bukan secara rosem. Maksudnya gimana? Dalam tulisannya tetap seperti itu. Dalam tulisannya tetap qala gitu kan. Tapi dibacanya qala Allahumma gitu. Atau contohnya misalnya falahumas sulusan gitu kan. Falahumas sulusan gitu kan. Apa namanya itu kan? Sukun pertamanya alif pada mim kan. Falahuma ma itu kan alif kan sukun kan. Kemudian bertemu pada as-sulusan pada alif lam itu kan. Pada lam sukunnya gitu kan. Sehingga di sini takhallus min iltiqa'i sakinainnya karena sukun pertamanya huruf mat, maka dengan cara dihadzaf, dihapus. Dihapus secara ucapan aja, bukan secara tulisan. Tulisannya masih tetap falahuma gitu kan. Mimnya masih ada alifnya. Tapi dibacanya falahumas sulusan, falahumas sulusan gitu kan. Seperti itu. Kemudian atau misalnya qalu gitu kan. Qalu alhamdulillah gitu kan. Qalu alhamdulillah. Waw itu kan sukun ya. Sukunnya itu sukun pertama. Dan kata alhamdu itu alif lamnya itu juga sukun. Sehingga bertemu dua sukun gitu kan. Karena waw itu bagian dari huruf mat, maka dia takhallus min iltiqa'i sakinahnya dengan cara dihapus. Jadi qalullahumma kan qalul hamdulillah misalnya gitu. Qalul hamdulillah seperti itu. Kemudian kalau misalnya sukun pertama itu mimil jama'. Mimil jama' itu mim yang menunjukkan kata jama' muzakkar salim. Gitu kan? Maka caranya itu dengan cara diberi harokat dhammah pada mimnya. Contohnya aslinya alaihim albab. Tapi karena bertemu dua sukun pertama pada mim dan sukun kedua pada alif lam itu, albabnya itu, alnya itu, maka caranya takhallus min iltiqa'i sakinahnya dengan cara diberi harokat dhammah pada sukun pertamanya. Yang tadinya alaihim jadi alaihimul bab gitu kan. Alaihimul qital gitu kan. Bihimul asbab, bihim. Yang tadinya bihim al asbab jadi bihimul asbab gitu. Kemudian kalau misalnya waw sukun pertama itu waw jamaah layyinah. Ya kan? Wa atau gitu kan. Tahu. Aslinya wa atau sama az-zakah gitu kan. Tapi karena di situ bertemu iltiqa sakinain, maka yang tadinya dibacanya wa atau jadi wa atawu didomahkan gitu kan. Sukun pertama yang dia itu wawu lainahnya itu dibaca dengan dhammah wa atawu zakah, bukan wa atawu zakah tapi wa atawu wu gitu. Kemudian kalau misalnya sukun pertamanya itu kata min. Contohnya kita ambil kata min Allah. Aslinya min sama Allah. Dari Allah itu kan. Dari kan bahasa Arabnya min kan. Min. Tapi karena nun sukun yang dia itu menjadi sukun pertama ketemu sama kata lafaz Allah yang dia sukun kedua, maka bertemu dua sukun di situ. Iltiqa'u sakinain. Sehingga caranya takhallus min iltiqa'u sakinainnya dengan cara apa? Dengan cara diberi sukun pertamanya diberi harokat fathah. Minallah gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang kalau misalnya di luar dari yang tadi Anda sebutkan yang 1 2 3 4 itu
Sisanya takhallus min iltiqa sakinain dengan cara diberi harokat kasrah. Tadi seperti Anda bilang, al aslu bahwasanya asli dari takhallus min iltiqa sakinain adalah dengan kasrah. Dengan memberi huruf pertamanya itu atau sukun pertamanya itu kasrah gitu kan. Contohnya ini mru'un, balillah. Aslinya bal sama Allah gitu kan. Tapi karena takhallus min iltiqa sakinain dibacanya jadi balillah atau qulillah. Aslinya kul sama qulillah gitu kan. Kul sama Allah. Tapi karena bertemu dua sukun maka jadi dibacanya qulillah, bukan kullah gitu, tapi kulillah, balillah gitu kan, dan sebagainya itu. Kemudian pada kata basauta di sini kita perhatikan poin 11 itu kan,